Oke, kali ini kita mau servis di dokter mobil, servis AC. Jadi kendalanya kendalanya tuh AC di pagi hari itu ketika dihidupin, awal dihidupin itu baunya agak apek gitu. Agak baunya nggak enak. Jadi saya berpikiran harus servis AC dan dulu pernah servis bukan servis ya, kita cobain dokter mobil itu fitur gratisnya ketika baru GO di daerah BSD, cuci AC, kemudian fogging gratis gitu. Dulu nyobain, cuman belum pernah nyobain servis secara secara proper untuk AC, karena dulu kita baru beli, kita hanya melakukan pengecekan dan cuci AC, cuci evaporator sama fogging. Jadi kali ini kita baru pertama kali secara servis secara proper di dokter mobil, karena spesialisasinya AC dan kita kendala kebetulan di AC. Kita langsung aja ke dokter mobil. Oke, daerah BSD, Ciater Barat. Oke, kenapa saya memutuskan untuk servis AC di dokter mobil? Yang pertama kan alasannya sebenarnya problemnya kita kali ini adalah AC, dan saya pengen servis di bengkel yang spesialisasinya AC. Sebenarnya ada banyak ya, ada Rotary Bintaro, ada beberapa cabang, tapi cabang yang terdekat itu lumayan jauh di daerah Serpong, daerah Tangerang, Gading Serpong gitu ya. Jadi yang terdekat dokter mobil BSD, dan saya tadi kontekan sama admin di Instagram, direspon dan bisa hari ini dieksekusi. Jadi saya langsung ke sana aja gitu. Dibandingkan harus ke bengkel yang tidak spesialisasinya AC gitu. Sebenarnya bisa di langganan saya di GSM Gading Serpong, tapi juga jauh juga. Kemudian bisa di bengkel resmi, tapi kalau bengkel resmi itu pasti kalau ada penggantian satu set gitu. Ya gitulah, saya pengen di spesialisasi AC dulu. Kalau di sana nggak bisa, baru kita ke bengkel resmi, supaya bisa ketika ada penggantian itu ketahuan asli atau tidaknya spare partnya gitu. Oke, karena ini baru pertama kita ke dokter mobil, nanti saya informasikan juga rincian biayanya apa saja yang dikerjakan dan analisa mekanik yang ada di sana. Penyebabnya apa, kemudian solusinya apa yang dikerjakan, gitu. Oke. Oke, kita mau sampai di dokter mobil BSD di daerah Ciater Barat. Sebenarnya masuk Pamulang, tapi entah Pamulang entah mana nih, Setu ya kecamatannya. Tapi dokter mobil BSD ada di daerah sini, Ciater Barat. Oke, tadi kita berangkat dari rumah itu nggak pakai AC ya, karena biar sampai sana masnya tahu baunya seperti apa dan bisa langsung menganalisa itu penyebabnya di mana, problematikanya di mana.
gitu, biar solusinya tepat sasaran dan tentunya biaya tidak membengkak gitu. PR di sini jalannya kecil dan macet. Kalau di daerah sini tuh gitu. Makanya kalau pagi itu sampai jam 9, jam 6 sampai jam 9 itu daerah sini jalan ini dibikin satu arah ke arah BSD semuanya gitu. Ya, dokter mobil di sini kita sudah reservasi, tinggal masuk aja. Oke. Sip. Oke, kita udah sampai di dokter mobil dan kita sudah sama mekaniknya. Kita mau cek dulu. Yang saya informasikan tadi, saya belum nyalain AC dari rumah, panas-panasan di jalan biar masnya tahu langsung ininya kendalanya seperti apa ketika baru dinyalain. Seperti itu, kita lihat nanti ya mas. Oh enggak, lebaran tahun kemarin itu kita sempat AC mati di perjalanan pulang ke sini, kemudian tak bawa ke bengkel resmi, cuma diisi freon doang. Oh, isi freon. Jadi nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain ya. Coba dicek sekali. Nah, kita lihat evapnya ya. Ini. Kan nggak dinyalain dulu mas. Oke, saya lihat tekan dulu. Oke, kita mau cek evapnya dulu, langsung dicek evapnya sama masnya. Apakah ada kebocoran atau enggak gitu. Proses pemasangan pengecekan tekanan evaporatornya pakai alat ya, jadi profesional. Oke, jadi tadi analisanya masnya tuh ya memang filternya AC itu kotor banget dan bau ya. Kemudian evaporatornya udah berlendir. Nanti kita coba kasih ininya. Kita kasih hasil ininya, jepretannya masnya tadi. Di foto harus ngolong ke situ, ke dashboard. Ngolong dashboard dan di foto tadi memang berlendir gitu. Coba dibersihin, kemudian ininya apa namanya ya, kalau memang perlu diturunin mau dicek lagi. Oke, kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Untuk otomatis AC-nya, untuk cut off-nya ya, di Cut sini off-nya normal. Ya. Dan juga kan saya tanya nih, udah pernah nambah kan? Nah di sini memang untuk si freonnya sendiri di sini dia kurang sedikit, sedikit banget ini kurangnya. Nah tapi yang namanya bocor kan ya tetap ada keluar freon itu. Itu kemungkinan bisa dari evaporatornya, kayak gitu, evaporatornya yang rembes. Nah kalau dari tekanan kompresor saya lihat di sini di angka 40 nih. Di angka 40 ini udah dikatakan wanti-wanti. Nah, udah wanti-wanti 40 ini. Nah, 40 ini bisa dari kompresornya lemah atau dari olinya yang udah nggak bagus. Kan ini kan pegangan kedua kan. Nah, kita kan belum tahu nih olinya bagus atau enggak, ya kan pernah diganti atau enggak kan kita nggak tahu. Nah, kalau dari sini saran ya di passing dulu, diganti oli kompresornya. Kalau untuk nurunin ini ya, nurunin dari si kompresor. Kalau untuk freon di sini kurangnya dikit. Emang kalau freon itu nambahnya dikit banget itu bengkel resmi. Dikasih tahu nggak? Misalnya dia kurangnya sekian, tambahnya sekian enggak. Harusnya sih dikasih tahu ya, karena apa? Jadi kita tahu nih patokannya. Mas, ini saya kasih 200 ya. Kalau dikurang di bawah 200 berarti ada kebocoran. Iya. Nah, kalau ini kan saya jelas nih. Ini di angka di bawah 200 kurang. Ini otomatis AC-nya bagus. Iya. Gitu. Tapi lama-kelamaan kalau ini berkurang sampai 100, karena ini kan sistemnya ada safe mode-nya nih. Pada saat freonnya kurang di angka 100, kelistrikan AC akan mati. Otomatis AC akan mati, AC juga nggak akan bisa hidup. Tetapi kalau diisi freon lagi, dia akan hidup. Kayak gitu. Jadi ada pelindung dari si kompresornya. Jadi kompresornya nggak jalan terus. Iya. Nah, gitu. Paham. Ya kalau untuk evaporator di sini kan udah saya kasih tahu untuk evap udah mulai berlendir tuh, tapi nggak terlalu parah, masih bisa kita bersihkan. Dan yang paling penting dari si filter itu minimal diganti. Itu kalau AC sih paling gitu aja. Bensin juga masih dingin banget. Kenapa? Masih berembun.
Oke. Kalau di sini Indikator apa itu? kalau di sini dingin, kalau dari selang low dia dingin, otomatis dari si Ke dalam nggak dingin? enggak, dari sistem AC itu bagus. Oke. Kayak gitu, pasti di dalam juga dingin. Ya, Kayak gitu. Karena di sini juga tekanannya juga belum kurang banyak, oke. kurang dikit banget. Oke. Jadi ini pengerjaannya hari ini apa aja? Paling Maksudnya ini- ke dalam Paling kalau budget. dari saran saya sih ya, kan kita ada promo nih, Ya. 99.000. Nah, Ya. itu bisa digunakan. Ya. Gitu. Dan juga kalau di sini untuk tekanan kurang sedikit nih, kurang sedikit bisa ditambah. Oke. Untuk dari si kompresornya, ya saran untuk pergantian dari oli kompresor. Oli kompresor. Ya. Dan juga ini kan sistemnya juga yang piston kan. Kalau yang piston selagi dia masih ada situasi masih dingin. Oke. Itu aja sih, Jen. Oke, nanti ke dalam. Ya, masuk ke dalam aja nanti dikasih sama masnya informasinya. berarti? Iya, sama Oke. saya juga. Oke, thank you mas. Oke, kita tadi udah dianalisa dan juga sudah diestimasi. Jadi pengerjaannya itu di flashing pakai mesin, kemudian penggantian filter AC dan cuci evaporator dan kondensor seperti itu. Sebenarnya disediakan paket sama dokter mobil 1.200.000 sekitar lah. Dari 16 diskon 400.000 jadi 12. Itu pengerjaannya itu cuci evap dan kondensator, kemudian flashing, ada penyemprotan cairan anti apek dan juga fogging. Sebenarnya menarik juga, cuman ya saya nggak butuh fogging sama anti apek gitu, jadi saya milih pengerjaannya terpisah seperti itu. Oke, kita tunggu hasilnya dan prosesnya nanti kita videokan. Lagi disiapin mesin kelasnya dan olinya, pergantian oli flashing. Proses penggantian oli kompresor ya. Kita bisa lihat prosesnya. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, sedang dikerjakan sama masnya nih. Sedang dikerjakan dan pekerjaan itu sekitar 1,5 jam. Paling sekitar sekarang jam 1:15, nanti selesai jam 2:30-an ya. Kita tinggal ngopi aja, santai aja. Adem di dalam. Oke. Bedanya ya. Ini oli kompresor ya? Ya, ini yang lama. Ini yang lama, yang kekuningan, yang baru harusnya masih bening. Oke, sip mas, ganti, mantap. Oke, barusan dikasih tahu masnya, nggak sempet kerekam, jadi gini, oli kompresor udah diganti dan tekanannya tuh sebelum diganti itu sekitar 40, dari standarnya 30 tekanan di indikator sana. Nanti kita kasih tahu yang tadi dicek tuh di awal, itu di awal 40, setelah diganti turun jadi 35. Nah itu indikatornya waspada, artinya waspada untuk ganti kompresornya. Nanti di dalam nanti diestimasikan seumpama ganti kompresor yang perlu diganti apa aja, kemudian budgetingnya berapa gitu. Sama masnya seperti itu. Alhamdulillah masih bisa terselamatkan, tinggal nanti dicuci kompresor sama evaporatornya. Hasilnya seperti apa nanti kita cek hasilnya. Oh ya, tadi saya nanya untuk garansi di sini itu sekitar 10 hari ya. Kalau nggak salah nanti kita konfirmasi lagi, kita rekam dari pihak domonya seperti apa mengenai garansi servis seperti itu. Oke. So far so good. Oke, kita disuruh nyobain dulu AC-nya setelah dilakukan pembersihan dan penggantian oli. Bukan pembersihan ya, pembersihan belum, penggantian oli dan penggantian filter AC. Itu langsung kerasa ya bedanya ya. Baunya wangi, aromanya wangi, dan semburannya lebih mantap. Oke.
Udah slow sih. Ini kita sedang melakukan pengujian tes suhu ya, Iya, betul. menggunakan termometer untuk khusus AC mobil. Angkanya tadi awalnya berapa Mas? Sekitar 11,9. Derajat Celcius ya? Iya, 11. 11. Itu panas ya menurutnya? Itu sih ya pasti ya, yang namanya belum ada perawatan pasti suhunya juga agak lebih kurang dingin. Kurang dingin. Kayak gitu. Kalau di bawah 10 itu udah bisa dikatakan dingin. Ini saya gas biar agak cepet. Jadi, Oke. dan juga kalau mau lebih enaknya sebetulnya sih diturunin ya, evapnya diturunin, dibersihin di bawah. Tapi ini karena dia kotornya hanya lendir 1/4, nggak terlalu banyak, masih bisa kita bersihkan ke bongkar. Oh gitu. Kalau standarnya ini berapa sih Mas? Kalau di Standarnya sih macam-macam ya, macam-macam ya. Ada yang wajarnya lah gitu. wajarnya sih yang penting di bawah 10. Di bawah Di 10. bawah 10. Nah, ini kan Oh iya tuh, 7 ini masih turun. masih turun lagi. Kelihatan. Di sini Mas, sering enggak kelihatan. Nah, masih di angka 9,2. Terus lagi cut off deh. Tadi kan 7,7. Intinya kalau di bawah 10 udah normal lah ya. Ini kan makin nurun nih. Oh iya 9,1. Oh iya 8 tuh ininya. Tapi kalau dari bawaan baru sih bisa sampai 65 ya. Oke. Penting kondisi dari si kondensor di dalamnya kan ada yang namanya dryer sama ekspansi. Nah itu kalau udah pernah diganti atau dari baru itu pasti di angka 5. Oh. 25 dia lebih dingin. Kalau ini kan kita untuk pergantian dari oli kompresornya dengan cara flushing tanpa bongkar. Yeah. Gitu loh. Nah kita ambil olinya, kita ganti dengan yang baru. Pasti akan ada banyak perubahan. Iya, oke. Dan emang langsung kerasa sih dari wanginya, dari semburannya langsung kerasa bedanya. Beda banget sih. Oke Mas, thank you. Ini udah selesai pengerjaannya? Sudah. Ini saya kirimin foto-foto dan videonya. Oke. Terima kasih. Sama. Oke, servis AC mobil kita sudah selesai di dokter mobil dan habisnya itu sekitar 1.099.000 itu udah include promo ya. Jadi kalau nggak promo nggak segitu harganya. Gitu, oke. Segitu tuh murah atau mahal? Bisa komen di kolom komentar. Dengan pengerjaan seperti yang disebutkan tadi di awal, nanti kita sertakan juga kwitansinya. Sip. Oke, jangan lupa like, komen. Kalau ada beberapa komentar atau masukan atau pertanyaan, boleh tinggalkan sesuatu di kolom komentar. Bila like video ini, jika seneng gitu ya, share jika video ini dirasa bermanfaat buat orang lain. Oke. Sehat-sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.